Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofyan Syafiq Damanik, NPM 21008250040. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suatu penyakit dari blok muskuloskeletal. Nah, untuk penyakitnya itu mengenai osteoartritis. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung share screen. Baik, ini merupakan mind map yang saya buat mengenai osteoartritis. Jadi kita bakal membahas mengenai definisi terlebih dahulu. Jadi apa sih osteoartritis? Nah, osteoartritis merupakan suatu penyakit muskuloskeletal yang ditandai dengan hilangnya atau kegagalan integritas fungsional atau biokimia dari sendi. Osteoartritis ini merupakan salah satu jenis artritis yang paling umum dan merupakan penyakit degeneratif kronis yang disertai dengan kerusakan kompleks pada seluruh sendi sinovial, termasuk cacat struktural pada kartilago artikular hialin, hilangnya tulang subkondral yang utuh, hipertrofi jaringan ataupun yang lainnya. Nah, untuk osteoartritis ini yang paling sering terjadi itu di daerah tulang-tulang ataupun sendi penopang. Contohnya seperti di knee joint ataupun hip joint, di bagian lutut ataupun di bagian panggul. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai patogenesisnya. Nah, untuk patogenesis sendiri sebenarnya osteoartritis ini cukup kompleks dan masih sulit dipahami, dan ini merupakan salah satu dari patogenesis OA dari perspektif interaksi dari jaringannya. Nah, pada tahap awal, jadi untuk patogenesis itu ada dia berkaitan dengan obesitas ataupun penyakit lainnya. Nah, untuk ini kita bahas dari eh, interaksi dari jaringan. Nah, pada tahap awal OA itu tulang subkondrolnya mengalami peningkatan porositas dan perubahan struktural yang berhubungan dengan interaksi antara tulang dan kartilago. Selain itu, sinovium juga menunjukkan tanda-tanda peradangan dan perubahan jaringan sebelum kerusakan kartilago terjadi. Pada tahap akhir dari osteoartritis ini, tulang subkondral menjadi lebih padat dan sklerotik, sementara sinovium menunjukkan peradangan tingkat tinggi. Nah, hal inilah yang menyebabkan nantinya range of motion itu menjadi terhambat ataupun adanya nyeri pada saat digerakkan. Nah, selanjutnya kita bahas dari faktor risikonya. Kira-kira siapa saja yang beresiko terkena dari osteoartritis ini sih? Nah, yang pertama itu ada umur atau usia. Nah, resiko OA ini meningkat seiring bertambahnya usia, apalagi dia udah lebih dari 50 tahun. Selanjutnya dari jenis kelamin. Nah, wanita lebih rentan terkena OA dibandingkan pria apalagi setelah menopause, karena waktu menopause wanita ini tidak dapat memproduksi estrogen lagi. Jadi ini salah satu eh, faktor risiko yang menyebabkan wanita eh, bisa terkena osteoartritis dibanding laki-laki. Selanjutnya adalah obesitas. Kelebihan berat badan ini menambah tekanan pada sendi, terutama sendi lutut, dan meningkatkan risiko dari osteoartritis. Nah, selanjutnya ada cedera sendi ataupun trauma. Selanjutnya itu penggunaan sendi yang berlebihan. Aktivitas atau pekerjaan yang menyebabkan penggunaan sendi berulang-ulang dapat menyebabkan keausan sendi dan meningkatkan risiko OA. Selanjutnya itu ada genetik dan kelainan bentuk sendi, penyakit metabolik. Oh, untuk penyakit penyakit metabolik ini seperti DM dan hemokromatosis. Jadi pada penderita diabetes biasanya dia untuk faktor risiko terkena OA-nya jauh lebih tinggi dan ada kelemahan otot. Nah, selanjutnya kita bahas setelah faktor risiko yaitu dari gejala klinisnya. Nah, umumnya pasien yang menderita OA itu datang karena nyeri. Jadi kalau misalnya dia udah nyeri, baru dia datang ke dokter biasanya. Nah, untuk gejala klinis lainnya itu dia biasanya keterbatasan fungsi sendi, adanya kaku, ataupun ketidakmampuan berjalan dalam berlari, ataupun gejala lainnya. Nah, pada saat pasien sudah datang, sebenarnya untuk pemeriksaan penunjang tidak perlu banyak dilakukan. Tapi ada satu pemeriksaan yang bertujuan untuk mengerucutkan kita kepada wah ini, yaitu pemeriksaan X-ray. Nah, pada saat pemeriksaan X-ray yang bisa kita dapati adalah adanya penyempitan ruang sendi, terus juga adanya osteosit, sklerosis, dan kista subkondral. Nah, untuk pemeriksaan lainnya seperti misalnya pemeriksaan asam urat itu tuh untuk menyingkirkan diagnosa kita terhadap gout arthritis. Karena diagnosis banding dari osteoartritis ini tuh
mirip. Jadi ada rheumatoid arthritis sama gout arthritis. Nah, selanjutnya untuk tata laksananya itu ada non farmako dan farmako. Untuk yang non farmako itu adalah penurunan berat badan. Seperti yang kita tahu tadi kan obesitas itu menjadi salah satu faktor risiko yang tinggi karena kerja dari sendi penopang itu jauh lebih berat jadinya. Yang selanjutnya olahraga. Nah, olahraga ini pun olahraga yang ringan aja, olahraga aerobik ataupun akuatik. Dan dan bukan berarti harus yang dipres. Jadi sewajarnya aja. Selanjutnya ada akupuntur dan fisioterapi. Nah, untuk tata laksana farmakonya sendiri, sebenarnya tata laksana farmako ini itu sifatnya dia tidak permanen. Jadi mengurangi dari rasa sakit ataupun yang lainnya. Nah, adapun farmako yang bisa kita berikan itu ada golongan anti sitokins dapat kita berikan, golongan opioid, NSAIDs, glucocorticoid, dan chondroprotective agents. Nah, biasanya yang paling sering itu kita memberikan NSAIDs, terus juga natrium diklofenak. Nah, selanjutnya, oke, mungkin udah semua kita bahas mengenai osteoartritis. Jadi ini merupakan biasanya penyakit yang diderita oleh orang yang usia lanjut. Dan untuk edukasinya tadi udah bisa kita jelaskan dari weight loss ataupun penurunan penurunan berat badan, terus menggerakkan apa ya, rajin bergerak lah ataupun olahraga. Dan ini referensi yang saya gunakan. Ya, teman-teman tertarik bisa langsung dicari dari referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.